Polres Sukoharjo membongkar penipuan minyak goreng murah oleh salah seorang warga Boyolali hingga mendapat keuntungan ratusan juta rupiah. Kecelakaan tunggal dialami oleh sebuah bus di Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat remblong. Polisi meringkus pelaku begal di Demak, Jawa Tengah. Pelaku melakukan aksi pembegalan dengan menggunakan senjata airsoft gun. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sebuah bus syarat penumpang jurusan Purwodadi Sulursari terguling akibat remblong di jalan turunan Jalan Raya Purwodadi Blora pada Selasa pagi. Belasan penumpang terluka akibat terjepit dan dievakuasi ke rumah sakit dengan mobil ambulans. Polisi yang datang ke lokasi dibantu oleh warga mengevakuasi badan bus dengan kendaraan alat berat. Sebuah bus syarat penumpang jurusan Purwodadi Sulursari dengan nomor polisi K7607QF yang dikendarai Subandrio terguling saat melaju di turunan Jalan Raya Purwodadi Blora di Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Akibat diduga remblong, bus terguling dan masuk lubang parit sehingga menyebabkan belasan penumpang terjepit dan terluka. Kalau kronologinya pastinya datang ininya pas sampai jembatan situ kan saya merasakan ada kejanggalan dengan bis itu. Ya, jarak setelah mungkin 20 meter dari titik jembatan itu baru bis sendiri merasakan kalau bis itu tidak berfungsi remnya dengan baik. Peristiwa terjadi saat bus yang membawa penumpang sebanyak 25 orang melaju di turunan Jalan Raya Purwodadi Blora, namun naas rem bus tidak berfungsi sehingga sopir bus akhirnya membanting setir ke kiri untuk menghindari korban yang lebih banyak. Saya buang ke kiri. Sepeda motor dari arah berlawanan? Ya dari depan saya. Kalau saya lebih dari 10 orang, musibah tambah parah, saya buang ke kiri. Waktu itu bis dalam kondisi penuh? Ada 25 orang. Sempat guling berapa kali Pak tadi Pak? Sekali waktu kejadian itu saya juga nggak sadar. Sadarnya hati saya nggak sadar, kuping saya dengar sama penumpang teriak-teriak. Baru saya sadar itu, sempat nolongin. Seluruh penumpang selamat dan langsung mendapatkan pertolongan dari petugas Puskesmas dan PMI Grobogan untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas Tawangharjo, sementara 3 penumpang yang luka berat dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP dibantu oleh warga. Proses evakuasi badan bus sempat mengalami kesulitan karena kondisi bus yang terbalik, sehingga menyebabkan proses evakuasi harus menggunakan 2 kendaraan berat dan membutuhkan 4 jam, sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Petugas Satlantas Polres Grobogan melakukan olah TKP dan mengamankan sopir bus untuk dimintai keterangan. Dari Grobogan, Muhammad Ansori, Lingkar TV, melaporkan. Tim Resmo Polres Demak berhasil menggerebek 2 dari 4 pelaku pembegalan yang menggunakan pistol jenis airsoft gun di Jalan Demak Jepara pada 2 hari lalu. Pelaku yang sering beroperasi di sejumlah wilayah Pantura tersebut digerebek di tempat persembunyiannya masing-masing. Dalam aksinya, kawanan pelaku tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata jenis soft gun. Inilah detik-detik penangkapan terhadap 2 pelaku, yakni Najib 24 tahun dan Zainal Arifin alias Alek 34 tahun, di tempat persembunyiannya di Dukuh Tambak Seklenting, Desa Wedung, Demak. Di tempat yang merupakan daerah pinggir laut dan sulit akses ke jalan raya tersebut, pelaku tinggal usai melakukan aksi pembegalan. Usai dilakukan penangkapan, kedua pelaku digelandang ke Mapolres Demak. Pada Selasa siang, kepolisian Polres Demak melakukan gelar perkara atas aksi kejam yang dilakukan para pelaku. Dalam penangkapan tersebut, selain mengamankan 2 pelaku, polisi juga berhasil mengamankan pistol jenis airsoft gun dan sebuah kendaraan yang selama ini digunakan para pelaku untuk beraksi. Dalam aksinya, pelaku yang berbekal senjata jenis soft gun mengejar dan berusaha merebut kendaraan dan harta korban di Jalan Raya Mijen Wedung, Demak. Dalam aksi keduanya, pelaku beberapa kali menembakkan soft gun dan mengenai wajah korban, namun pelaku gagal mendapatkan sepeda motor. Pelaku mengaku soft gun tersebut dibeli dari seseorang di Kota Semarang seharga 1,7 juta rupiah. Berapa kali Mas kerja? 2 kali, Pak. 2 kali. Dapatnya apa aja? Motor
dapat. Caramu gimana itu? Ah, Caramu gimana nyari sasarannya? ya cuma jalan-jalan gitu. Terus? Ya jalan-jalan bermotor atau warga ya. Ambil. Sementara itu Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, dari penyidikan sementara kawanan begal ini telah beraksi di 2 lokasi berbeda. Berbekal senjata jenis softgun, para pelaku mencari sasaran korbannya pada jam-jam mendekati pagi. Selain di Jalan Raya Mijen Wedung, para pelaku juga sebelumnya melakukan perampasan sepeda motor di daerah Wedung. Ya, jadi memang pada saat kejadian yang tanggal 19, pelaku ini menembakkan senjata airsoft gun-nya kepada korban untuk berhenti. Ya, jadi pelaku ini menggunakan senjata airsoft gun. Dari tangan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor milik pelaku, box milik korban dengan bekas tembakan, dan 1 unit senjata jenis softgun. Atas perbuatannya, para pelaku diancam pasal 365 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksud piye kok ngarani aku update iku? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nek awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Polres Sukoharjo mengungkap kasus penipuan minyak goreng dengan korban mencapai puluhan orang. Dalam kasus ini, para korban mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah. Pelaku penipuan penjualan minyak goreng RZ warga Ngemplak Boyolali melakukan aksi penipuannya sejak bulan September 2021 lalu. Pelaku menjual minyak goreng dengan harga murah dengan memanfaatkan situasi harga minyak goreng yang tidak stabil. Tersangka menawarkan barang sembako berupa minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan kecap dengan cara memposting di akun Facebook. Tersangka menawarkan barang-barang tersebut dengan harga di bawah atau lebih murah pada umumnya kepada para tengkulak. Tersangka kemudian meminta uang muka 50% dari jumlah harga barang melalui transfer ke rekening bank milik tersangka. Setelah korban membayar semua pesanannya, barang-barang yang dipesan tersebut sebagian tidak dikirim oleh tersangka dengan berbagai macam alasan. Korban penipuan kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Sukoharjo dan setelah tersangka ditangkap, tersangka mengaku telah melakukan aksinya kepada 22 orang korban dengan nilai kerugian para korban mencapai 600 juta rupiah. Uang hasil menipu ini digunakan tersangka untuk membeli sebuah mobil. Selain minyak goreng ada juga beberapa sembako seperti gula pasir ya, mie instan, kecap. Dan ternyata yang bersangkutan ini tidak hanya kepada Ibu Devi sebagai korban ini. Untuk jumlah korban yang melapor ke Polres Sukoharjo total sebanyak 22 orang. Sehingga terhadap Ibu Devi sendiri yang bersangkutan merasa dirugikan sebanyak 58 juta, namun dari 22 orang lainnya ada sekitar 600 juta hasil dari kegiatan dia. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam pasal 378 dan atau pasal 372 dari KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Sukoharjo, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Wakil Ketua DPRD Kudus sekaligus Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kudus Sulistyo Utomo melakukan pernyataan sikap atas kasus penghinaan yang diduga dilakukan Edi Mulyadi terhadap Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Edi Mulyadi ramai diperbincangkan usai video dirinya menyebut Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong viral di media sosial. Buntut dari kasus tersebut, Edi dilaporkan oleh para kader Gerindra. Sulistyo Utomo yang merupakan Ketua DPC Gerindra Kudus turut melampirkan barang bukti berupa video. Terlihat dalam video tersebut pria yang diduga bernama Edi Mulyadi menyebut Prabowo sebagai macan yang jadi mengeong. Pencemaran ya, dan juga lebih cenderung penghinaan kepada pimpinan kami, yaitu Pak Prabowo oleh saudara Edi Mulyadi ya. Kemarin kejadiannya cuma kita serentak di Jawa Tengah pada siang hari ini melaporkan ke masing-masing Polres. Intinya kita sangat marah kepada saudara Edi Mulyadi tentang pernyataannya yang belum tentu kebenarannya tapi sudah berkuar-kuar ya, seolah-olah dia menganggap dia benar, dia tahu semuanya, padahal itu belum. Dan ini membuat kami selaku kader marah kepada Edi Mulyadi. Makanya secara resmi pagi siang hari ini kita laporkan ke Polres untuk memberikan ya support ke Polres karena kasusnya ada di Jakarta. Maka yang melaporkan kemarin ada di Mabes Polri dan Mabes, jadi kita daerah turut mendorong proses ini segera ditindaklanjuti dan Edi Mulyadi diseret ke ranah hukum untuk mendapatkan ganjaran yang istimpal ya. Lebih ke pernyataan sikap dan dukungan moral kepada kepolisian namanya Polres Kudus untuk bisa mendorong kepada pimpinan Polri untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya dan seadil-adilnya proses secara hukum biar negara ini negara hukum, keadilan bisa ditegakkan di bumi Indonesia. Biar tidak setiap orang bisa menghina, apalagi yang dihina ini adalah pimpinan kami seorang Menteri Pertahanan yang notabene jasa dan dharma baktinya untuk bangsa itu lebih besar terhadap bangsa ini ya. Jadi tidak mudah
orang menghina beliau ya, karena belum tentu yang menghina itu datanya akurat ya, tepat, tapi lebih cenderung asal bunyi ya. Ini yang kita terimakan seperti ini. Kasus tersebut harus ditindaklanjuti karena sudah mencemarkan dan menghina Menteri Pertahanan sekaligus pimpinan Ketua Umum Partai Gerindra. Sulistyo menambahkan bahwa Prabowo adalah seorang Menteri Pertahanan yang notabene jasa dan dharma baktinya kepada bangsa ini begitu besar. Begitupun Polres Kudus sudah menerima laporan pernyataan sikap atas kasus yang menghina pimpinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nek awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar diseminasi dana desa dan alokasi dana desa.
Pada acara tersebut, Kepala Dispermades mengingatkan alokasi dana desa 40% untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Oleh Kepala Dispermades Kabupaten Pati. Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar diseminasi dana desa dan alokasi dana desa kepada para camat dan perwakilan desa se-Kabupaten Pati pada Rabu pagi. Pada kesempatannya, Kepala Dispermades Sudiono mengingatkan kepada kepala desa mengenai aturan 40% alokasi dana desa diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat. Selain 40% alokasi dana desa diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat, Kepala Dispermades juga mengingatkan untuk 8% diperuntukkan untuk penanganan COVID-19. Kalau dulu memang kan tidak diatur dalam batasan jumlah yang diberikan BLT untuk DD ya, dari sumber DD. Tapi sekarang dibatasi minimal 40% KPM yang ada. 40% dari dana desa itu harus untuk penanganan BLT yang KPM-nya tentu sesuai dengan jumlah yang 40% tadi minimal kan. Jadi ya kemungkinan kalau dia belum mencapai 40%, dia harus mencukupi itu dengan mencari KPM yang ada di desa itu tersebut. Mungkin beda-beda tipis, agak naik. Karena apa? Dampak COVID tentu kan banyak yang kehilangan pekerjaan, yang mengurangi terus kemiskinan juga meningkat. Sementara itu, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan bahwa alokasi dana desa sudah ada aturan undang-undang. Ia juga meminta kepada kepala desa dan pihak terkait untuk tidak menyimpang dari regulasi yang ada. Secara langsung ia minta maaf lantaran alokasi dana desa tidak berpihak kepada infrastruktur. Ia menyadari bahwa infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan sangat disorot oleh masyarakat. Duit itu yang punya adalah pemerintah pusat, sama seperti saya. Saya sudah merencanakan sesuai dengan RPJMD, sesuai visi misi, sesuai rencana strategis, sesuai RKPD, ya. Semua hampir mengeluh, jalan di mana-mana rusak. Tapi penggunaan dana itu ada aturan. Hingga oleh karena itu perlu kita berikan pemahaman kepada Pak Kades, kepada lembaga desa, kepada Pak Camat maupun juga Kasih PMD. Karena semua anggaran ini harus ada payung hukum. Seperti diketahui, total dana desa di Kabupaten Pati pada tahun 2022 sebesar 427,96 miliar rupiah. Dana ini naik dari yang sebelumnya sebesar 426,380 miliar. Dana tersebut dibagikan kepada 401 desa se-Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati berharap 45 tenaga honorer yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten bisa mengikuti dan lolos PPPK pada tahun 2022. Harapan tersebut disampaikan sebab rekan-rekannya banyak yang sudah menjadi ASN. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ditemui di ruangannya Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati pada Selasa pagi, Kepala BKPP Pati Saiful Iqmal berharap 45 tenaga honorer yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pati dapat menjadi PPPK pada tahun ini. Saiful Iqmal mengungkapkan bahwa saat ini ke-45 pegawai honorer tersebut tersebar di beberapa OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Seperti diketahui pada tahun 2021 terdapat 49 pegawai honorer yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pati, namun pada tahun 2022 ini berkurang 4 pegawai dikarenakan 3 orang lolos PPPK dan 1 orang meninggal dunia. Nah, 4 orang ini, 3 orang terima P3K formasi 2019, yang 1 orang meninggal dunia. Jadi sekarang tinggal 45 orang. Untuk perekrutan ASN itu kan menunggu kebijakan pemerintah pusat. Cuman wacana yang dari pemerintah pusat untuk ASN tahun ini hanya P3K, tidak ada PNS, tidak ada CPNS. Itu wacana yang disampaikan pemerintah pusat, karena itu kan kewenangan dari pemerintah pusat. Kepegawaian itu kan ada beberapa yang nggak dilimpahkan ke daerah, termasuk pembantu itu pengadaan pegawai.
Kepala BKPP Pati merasa prihatin sebab ke-45 pegawai honorer tersebut belum terangkat menjadi aparatur sipil negara ataupun PPPK. Dengan begitu, ia berharap ke-45 pegawai honorer tersebut dapat segera menjadi PPPK pada tahun ini. Saiful Iqmal menjelaskan bahwa ke-45 pegawai honorer tersebut belum bisa terangkat pada tahun 2005, sebab pada saat itu ke-45 pegawai honorer tersebut belum memenuhi batas minimal masa bakti 1 tahun. Lebih lanjut, menurutnya sudah ada 3 tenaga honorer yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pati yang sudah bisa lolos PPPK. Ketiga tenaga honorer tersebut lolos PPPK pada formasi tahun 2019. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.